Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, tentu wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan sebagai sohibul baitnya. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Kami hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Habib Hasan senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunianya dan urusan akhiratnya, dalam rangka membina suatu gerakan al-harokah al-mutawasilah, gerakan-gerakan yang berkesinambungan mempertahankan sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para habaib yang telah menyambung rumpun bangsa Melayu ini dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibaratkan mata rantai, Rasulullah rantai yang pertama disambung dengan rantai kedua para sahabat. Rantai ini terus memanjang. Kita rumpun bangsa Melayu bisa terkait satu mata rantai dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkah dakwahnya para habaib ke kepulauan-kepulauan di daerah Asia Tenggara ini. Saya tentu menyampaikan ucapan terima kasih. Bagaimana tidak berbahagianya kita menjadi umatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbudi, orang yang menghargai budi orang. Orang yang punya budi, orang yang menghargai jasa orang. Kita jangan melupakan jasa-jasa para habaib, para ulama yang menggandeng kita sehingga kita satu tali, satu rantai dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, kita mengadakan peringatan Maulid pada sore hari ini dan khol didasari dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah oleh engkau Muhammad, bifadlillah dengan karunia Allah, wa birahmatihi dengan rahmat Allah, falyafrahu maka hendaknya kalian bergembira, bersenang, mempunyai rasa senang, mempunyai rasa gembira dengan karunia Allah. Dalam bermacam-macam tafsir yang saya baca, bifadlillah dengan karunia Allah,
Termasuk karunia Allah itu iman Islam. Termasuk rahmat Allah kitab suci Al-Quran. Tapi saya baca dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia menafsirkan bifadlillah, dengan karunia Allah artinya ilmu, wa birahmatihi, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira tidak ada karunia apapun yang turunkan oleh Allah, tidak ada karunia yang mengimbangi kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat apapun yang diberikan oleh Allah dengan segala macam rahmatnya kepada kita, tidak ada yang lebih besar dari rahmat kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penyempurna yang melengkapi, yang menyelesaikan pembangunan agama Allah di permukaan bumi ini. Kalau agama Allah, agama Islam sudah dibangun oleh 25 rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang tertulis dalam kitab Shahihu Muslim dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil labina." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuman ibaratkan orang-orang yang membangun sebuah rumah. Sayalah yang diperintah oleh Allah menyelesaikan pembangunan rumah Allah ini supaya lengkap dan sempurna. Maka dengan datangnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembangunan agama Allah selesai, sempurna, lengkap, yang mampu untuk mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Maka Rasulullah pun diciptakan oleh Allah manusia yang sempurna. Mengapa diciptakan sebagai manusia yang sempurna? Karena Rasulullah mau dijadikan suri teladan oleh Allah terhadap umat manusia. Kebesaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Al-Imam Busiri dalam burdahnya, "Da'ma da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan wahtakimi wansub ila datihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun fayuriban hunatikun bifami." Tinggalkan oleh engkau pengakuan orang Nasrani terhadap nabi mereka. Tetapkan pujian kepada nabimu sekuat-kuatnya. Kaitkan oleh kau kepada zatnya Rasulullah segala macam kemuliaan apapun saja. Kemuliaan apapun yang kita berikan pada Rasulullah itu sebenarnya hanya kemampuan lidah kita. Rasulullah lebih dari itu. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Kaitkan kepada martabatnya Rasulullah itu yang seagung-agungkan min idhami, daripada kebesaran. Fa inna fadla Rasulillah, sesungguhnya keutamaan Rasulullah laisa lahu haddun, tidak ada batasnya. Fayuriba anhu natikun bifami. Setiap manusia mau berbicara tentang Rasulullah tidak mampu untuk mengungkapkan kebesaran Rasulullah. Walaupun kita ungkapkan bagaimanapun saja, Rasulullah masih lebih daripada ungkapan. Kalau kita ungkapkan anta badrun anta nurun, anta badrun anta samsun anta nurun fauqa nuri, itu sekedar keungkapan kita. Rasul lebih dari itu. Engkau Rasulullah matahari, kayak matahari di waktu siang. Kau kayak bulan di waktu malam.
Anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Cahayanya Rasulullah lebih daripada cahaya matahari. Mengapa matahari cahayanya tak tembus ke dalam hatinya orang yang buta? Orang yang tahu cahaya matahari ada orang punya mata yang melihat. Cahaya bulan tidak tembus ke dalam hatinya seorang yang buta. Tapi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tembus di dalam hati manusia. Biar mata buta, kalau sudah kemasukan cahaya Rasulullah menjadi terang. Itu sekedar ungkapan. Lebih dari itu pun masih pantas kepada Rasulullah. Maka kita yang sekarang merayakan Maulid Nabi yang juga disambung dengan Haul Al-Habib Hasan Al-Atos. Mari kita seluruhnya rasa cinta kita kembangkan kepada Rasulullah. Untuk membela ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembangkan. Jangan hanya kita gembira. Kita niatkan mengadakan peringatan Maulid itu niat semata-mata cinta Rasulullah, gembira dengan kedatangan Rasulullah, dengan niat untuk mentaati segala ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau kita semua hari ini sore ini niat duduk di Masjid Ba'lawi ini memperlihatkan cinta Rasulullah, insya Allah nanti jaminannya pada hari kiamat. Apa jaminannya? Almar'u ma'aman habba yaumal qiyamah. Setiap manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan orang-orang yang ia cintai. Harapan kita pada hari ini mencintai ulama-ulama kita, mencintai dzurriyyah Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan nanti di padang mahsyar mudah-mudahan kita kumpul kayak sore hari ini kita kumpul bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah, bersama keluarga-keluarga Rasulullah, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke surga. Karena kata guru kita Kiai Halim tadi, kita tidak bisa lari dari Allah, tidak bisa lari. Kalau kita dulu tidak merasakan firman Allah, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dulu tidak terasa ayat ini. Tapi di abad modern juga ayat ini terasa. Katakanlah oleh engkau Muhammad, sesungguhnya mati yang kau lari dari mati pasti nemui mati. Sekarang orang lari mati itu kelihatan dengan mata kita. Saya sering di lapangan terbang Soekarno-Hatta ketemu dengan kawan-kawan saya. Mau kemana? Mau ke Singapura. Mau apa? Periksa jantung. Lari ke Singapura dari Jakarta supaya tidak mati. Bahkan ada yang lari ke Jerman. Lari ke Amerika. Lari ke Australia supaya tidak mati. Tapi apa yang terjadi? Turun di Jerman. Malaikat Israfil sudah menunggu. Akhirnya pulang ke Indonesia, bukan sehat, jenazahnya yang pulang. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Berapa sekarang yang lari dari mati? Larinya naik Garuda. Lari naik Singapura Airlines. Lari ke Jerman. Lari ke Australia. Supaya tidak mati. Allah nyatakan, fa innahu mulaqikum. Larilah kau ke Jerman. Malaikat Israfil sudah siap di Jerman untuk mencabut nyawanya. Kalau ini seluruhnya sudah menjadi keyakinan kita, tidak usah bertanya kapan kita mati. Mati bisa datang sewaktu-waktu. Yang terpenting persiapan apa untuk menghadapi mati. Tidak perlu Anda bertanya kapan saya kedatangan tamu. Tamu bisa datang sewaktu-waktu. Yang penting punya kopi, punya teh, punya gula, punya kue. Inilah suguhannya seandainya tamu datang. Kapan mati datang tidak usah ditanya. Tapi persiapan apa untuk mati itu? Salat kita jaga, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah, mengikuti jejak langkah para ulama-ulama kita. Insya Allah kita akan bersama-sama dengan mereka. Inilah tentu harapan kita, barangkali cukup sekian saja.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya hanya bisa berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan, ya Allah, berikanlah segala rahmat dan keberkahan dari Engkau, ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah-Mu, ya Allah, dalam memimpin umat ini untuk masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada hari ini, pada sore hari ini, mudah-mudahan nanti kita kumpul kembali di padang mahsyar bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.